Ini ada ijazah dari guru kami ketika kami mulazamah dengan beliau di madrasahnya di kota Madinah di hari Jum'ah dekat dengan Masjid Jum'ah, Masjid Quba di kediaman beliau. Ini dari Al-Habib Muhammad Amin bin Idris bin Syah Abu Bakar bin Salim. Ijazah ini merupakan seperti yang kami terima riwayat ini dari beliau, merupakan kunci para ulama supaya derajat mereka dinaikkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya? Gunanya supaya kita dipandang oleh Allah dan dipandang oleh Rasulullah Muhammad SAW pada kedudukan yang sangat mulia. Jadi ini adalah ijazah ketika kita mendengarkan azan. Jadi ketika mendengarkan azan seperti yang kami riwayatkan dari Al-Habib, jadi diniati ketika mendengar azan untuk menjawab azan yang didengar dan seluruh azan pada seluruh masjid. Jadi ketika mendengar azan Allahu Akbar, itu kamu langsung diam, tutup semua segala aktivitas, dengarkan, jawab. Diniati menjawab azan yang saat itu kita dengar dan seluruh azan yang ada di muka bumi ini. Bayangkan ada berapa juta masjid, berapa miliar mungkin masjid. Sangat banyak. Apa bacanya? Mendengar Allahu Akbar langsung dijawab marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan, Allahumma aftah aqfala qulubina bidzikrik wa admim alaina ni'mataka bifadlik waj'alna min ibadika salihin, amin. Jadi Allahu Akbar kan ada dua kali. Pokoknya setiap mendengar Allahu Akbar itu kalian menjawab dengan bacaan ini. Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang menjawab adzan yang diandani oleh muadzin dengan kata-kata, dengan doa marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahla, kataballahu lahu alfi hasanatin, Allah akan menulis untuknya 1.000.000 pahala. Jadi akan ditulis 1.000.000 pahala. Wa rafa'alahu alfi darajah, dan Allah akan mengampuni 1.000.000 keburukan, ya, dan mengangkat 1.000.000 derajat. Wa maha'anhu alfi sayyi'atin. Coba Mas dipanggilkan namanya biar kayaknya sudah nggak kondusif ini. Oh, nanti di rumah ya. Angkat aja Mas. Mas Fier. Ikut sama Om. Mas Fier, Mas. Iklan sebentar. Ini Mas, punya siapa tadi? Saya lanjutkan. Jadi akan diangkat derajatnya 1.000.000 derajat, ditulis 1.000.000 kebaikan, dan diampuni segala 1.000.000 keburukan. Jadi bisa dibayangkan kamu ketika mendengar azan itu sehari pada berapa kali? 5 kali. Berarti 5 juta. Dan ini ketika dilakukan di Masjid Nabawi, kata beliau, dikalikan 1.000, jadinya berapa? 1 miliar. Kebaikan, bayangkan itu. Inilah kunci yang dilakukan oleh para ulama, para salafus soleh. Kenapa mereka itu derajatnya diangkat oleh Allah? Salah satu akselerasi amalannya itu adalah ini. Ini kunci.
Kalau kamu pengen diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan tempat di sisi Allah yang paling mulia, dibersamakan dengan para nabi, minan nabi ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin, maka salah satu kunci amalannya adalah ini. Terus ketika asyhadu an la ilaha illallah, menjawabnya sama, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahla, Allahumma aftah aqfala qulubina bi dzikrika wa atmim alaina ni'mataka bi fadlik waj'alna min ibadika sholihin, amin. Terus ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjawabnya gimana? Itu seperti yang ditulis di situ, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhan, wa bi Muhammadin, dan Nabi Muhammad sebagai utusan, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama kami. Lalu kemudian setelah membaca itu, sambil mencium kedua ujung jari jempol, seraya membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah alaihi wasallam. Setelah itu diucapkan itu, maka apa kata Nabi? Man qalaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang mengatakan, yang menjawab, yang merespon dan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dia akan diampuni dosanya oleh Allah, baik dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Terus kemudian di sini dikatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Khidir alaihi salam berkata, man qala hina yasma'u qaulal muadzin, barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, summa yuqabbilu ibhamaihi, lalu kemudian dia mencium kedua ibu jarinya, wa yaj'alu ma'ala ainaihi, lalu kemudian menempelkan kedua ibu jari yang sudah dicium itu di matanya, lam ya'ma wa yarmad abadan, maka matanya tidak akan menjadi buta dan tidak akan terkena penyakit katarak selama-lamanya. Dan ini mujarab, kata Al-Habib. Terus kemudian ketika kalimat hayya 'alas shalah, kalian membaca hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian ketika hayya 'alal falah, membaca aflaha man ittaqallah Allahumma ja'alna muflihin. Allah hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian ketika Allahu akbar, yang selanjutnya sebelum la ilaha illallah sama membacanya marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahla, Allahumma aftah aqfala qulubina bi dzikrik wa admim alaina ni'mataka bi fadlik waj'alna min ibadika sholihin, amin. Terus setelah la ilaha illallah membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wad darajah rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Terus ada tambahannya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Terus kemudian ditambahi rabbi firli wali walidayya 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu ditambahi Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Jadi faedahnya apa? Ini kita mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Lalu kemudian kita mendoakan keturunan, semua keturunan kita, supaya dia diberkahi oleh Allah dan tidak menjadi manusia-manusia yang membahayakan untuk orang lain. Jadi ya yang tukang bully-bully itu insya Allah nanti nggak jadi tukang bully besok naik mondok anakmu, ya, ataupun tidak dibully gitu, dan tidak membahayakan orang lain ataupun dibahayakan oleh orang lain, ya. Doanya itu wafiqna, ya Allah berikanlah taufik hidayah, ya, untuk kami, wafiqhum, dan untuk seluruh keturunan kami, li ta'atika, untuk melaksanakan ketaatan kepadamu, warzuqna birahum, dan berikanlah kami karunia mereka sebagai anak-anak yang soleh solehah. Itu doanya. Itu didawamkan insyaallah, masya Allah.
Ya. Terus kata Nabi, barang siapa yang mengatakan atau membaca doa Allahumma rabba da'wati tamah ila akhirih, maka dia wajib mendapat syafaatnya Nabi di hari kiamat. Ini ya. Terus setelah itu Al-Imam Muhammad bin Sabu'in radhiyallahu an dalam kitab Syifa'us Sudur mengatakan, barang siapa membaca doa berikut ini setelah selesai azan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa dihisab, tanpa dihisab. Kamu langsung silakan ya, masuk ke dalam surga. Bacanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kullu syai'in halikun illa wajhah, Allahumma antal ladzi mananta 'alayya bihadhihi syahadah wa ma syahadtuha illa laka wa la yaqbaluha minni ghairuka faj'alha li qurbatan 'indak wa hijaban min narik waghfir li wa liwalidayya wa likulli mu'minin wa mu'minah birahmatika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah, nanti setelah iqamah doanya sama, aqamah wa adama ma damatis samawati wal ard wa min soli ahliha. Gitu. Kalau guru saya Syekh Ali Buslagim dari Tunisia, beliau menambahkan waj'alani min soli ahliha Allahumma waj'alani min soli ahliha Allahumma la tahzinna yawma agak lupa kalau enggak sholat itu. Waj'alani min soli ahliha Allahumma ada samawati wal ard waj'alna min sholih ahliha Allahumma ahsin wuqufana baina yadayk wa la tahzin alaina yaumal 'ardi 'alaik. Itu doanya. Tapi cukup ini juga enggak apa-apa. Setelah itu, setelah membaca semua doa ketika adzan selesai, ini kunci terakhir yaitu di Fatihah. Kalian kirim doa untuk semua muadzin dari di zaman Nabi Muhammad yang menjadi muadzinnya Nabi sampai muadzin yang akan datang ila yaumil qiyamah. Jadi semua muadzin dari zamannya Nabi Muhammad sampai muadzin yang hari ini sampai yang nanti akan lahir sampai hari kiamat, kita kirimkan doa semuanya. Nah, ini doanya. Al-Fatihah. Anallahu al-Karim subhanahu yaqbaluna ala ma fina wa yuballighu misla sawabi dzalika mudha'afan fi kulli lahdatin abada adada darratil wujudil khalqi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidil mursalin Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi sallallahu wasallam alaihi wa alaihim ajma'in wa ila arwahi. Lah ini untuk semua arwah muadzin di zaman Nabi. Siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi atau Bilal bin Rabah, Sayyidina Ibni Umi Maktum ya, yang terkenal dengan orang yang tunanetra, Abdullah Ibni Umi Maktum, yang disebut di surat Abasa wa Tawalla. Ini orangnya, beliau muadzinnya Nabi. Lalu kemudian Sayyidina Sa'ad Al-Quradi. Terus kemudian Sayyidina Abi Mahdurah. Abi Mahdurah itu seorang muadzin Nabi dari zaman kecil. Beliau minta diajari adzan sama Rasulullah langsung. Dan beliau punya riwayat diceritakan di kitab-kitab sirah itu, beliau membiarkan rambut itu jambulnya itu enggak dicukur sampai panjang. Jadi jambulnya itu ini pendek, tapi jambulnya ini enggak dicukur. Para sahabat bertanya, kenapa kamu enggak mencukur rambutmu? Dulu Rasulullah pernah mengusap kepalaku, dan rambut ini dulu yang diusap Rasulullah, jadi saya tidak berani memotongnya sampai beliau meninggal. Itu bukti bahwasanya itu namanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saat Abi Mahdurah. Kemudian wasairil muadzinin sabiqin, dan semua muadzin, ya Allah berikanlah mereka kelipat gandaan pahala untuk semua muadzin as-sabiqin yang dari zaman dulu, wal maujudin yang hari ini mereka mengumandangkan adzan, wal atina ila yaumiddin, dan semua muadzin yang akan datang sampai hari kiamat. Bayangkan itu, doamu itu mendoakan seluruh muadzin yang ada di muka bumi ini. Ini kunci, Mas. Anallahu yudha'ifu lahum sawaba a'mali fi kulli hinin abada wa yahabu lana wa liwalidina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala juga untuk kita cuma untuk muadzin saja, wali walidina untuk kedua orang tua kita, wali dzurriyyatina untuk semua keturunan kita,
wa ahbabina, dan semua sahabat-sahabat yang mencintai kita. Likullin minna fi kulli hinin abada mislama wa habalahu min khairi daraini ma'as salama wal afiyah. Ya, semoga diselamatkan, diberikan kesehatan dari segala fitnah dunia dan akhirat bihaqqin nabil karim wal qur'anil azim. Wa alama nawahu, sebagaimana niatnya orang-orang soleh atau mereka meniatkannya, wa ma'alimahu wa min niyatin solehah, dan apa yang Allah ajarkan kepada mereka berupa niat-niat yang baik. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa mawala bisidil fatihah. Seperti itu. Ini kunci supaya kalian menambah takwa sama Allah, menambah kalian itu merasa rugi ketika tidak melaksanakan ibadah. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, beliau mengatakan tanda-tanda orang hatinya sudah mati adalah tidak ada rasa penyesalan bagi dia ketika meninggalkan ketaatan, ketika dia meninggalkan ibadah, ketika dia melaksanakan amalan-amalan sunnah, hatinya biasa saja. Kita harus menangis, kenapa saya biasa saja? Kita harus menangis, kenapa ada orang kok ketika disebut namanya Rasulullah kok dia sampai sesenggukan? Kenapa saya tidak? Kenapa saya biasa saja? Kita harus nangis ketika makhluk qiyam, kenapa orang sampai bisa mohon-mohon sama Rasulullah? Kok saya kok ngantuk ya? Itu kita harus nangisi diri kita. Kenapa? Yaitu kalau kita nggak melatih diri kita dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah, salah satu kunci-kunci ketakwaan itu ya ini. Ini saya meriwayatkan musalsal dari guru saya Al-Habib Muhammad Amin bin Idris bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Hari ini saya ijazahkan ini kepada kalian semua. Bilang qabiltu. Kalian boleh menyebarkan ini dengan catatan sudah mengistiqomahkan. Kalau belum istiqomah, kamu jangan ngajari ke orang lain. Karena musalsalnya begitu, harus praktek dulu baru disebarkan ke orang lain. Pak lah pripun iki pakai kertas, kalau nggak pengen ribet foto, difoto terus dijadikan favoritkan. Jadi ketika adzan kamu langsung buka di album favorit, kamu baca ini sambil baca, nggak apa-apa. Lama kelamaan seminggu kalau kamu praktek setiap mendengarkan adzan, misalnya sehari bisa 3 kali, lama-lama bisa hafal. Lama-lama bisa hafal. Kalau udah hafal udah nggak perlu kertas. Kamu ketika ada adzan langsung duduk diem. Kalau temenmu nanya, kamu ngapain sih sok husuk banget? Biarin. Nanti kalau dia kepo terus, ajarin. Ya, biar nggak kepo. Itu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi robitoh antara kalian dengan saya dan dengan guru-guru saya. Semoga besok di akhirat kita semua ketemu. Amin Allahumma amin. Sekarang kita ngaji. Sebelum memulai ngaji, kita kirim Fatihah dulu kepada guru-guru kita, kepada pengarang dari kitab Bidayatul Hidayah, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Terus kita kirim Fatihah kepada pendiri dari Pondok Pesantren Wahid Hashim, Pak Kiai Abdul Hadi Wayarham. Terus kita kirim Fatihah kepada guru-guru kalian yang mengajari mulai dari alif ba ta sampai kalian bisa membaca Al-Quran. Kita niatkan kirim Fatihah ke beliau. Atau kiai-kiai kalian sebelum kalian mondok di pesantren ini, kirimkan Fatihah untuk beliau semua. Karena dengan cara seperti itu kita akan mengikatkan diri kita kepada beliau-beliau, orang-orang soleh. Karena seperti yang saya sering katakan, kalau kalian belum bisa mendekati Allah secara langsung, maka dekatilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu caranya yang paling jos begitu. Namanya Rabithah. Al-Fatihah biniyati ta'lim wa ta'alum ala kamana wa aba'una wa ajdaduna as-salihun wa kamana wa awliya hadil wilayah wa kamana wa sahibu hadal kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa kamana wa sahibu hadal ma'had wa mu'azizu hadal ma'had wa Kiai Abdul Hadi wa kamana wa Syekhuna Ki Ahmad Imran Rashid wa Syekhuna
bagi Muhammad Masruri Abdul Mukni wa kamana wa Syekhuna Ki Haji Muklas Hashim wa kamana wa Al Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa kamana wa bagi Maimun Zubir fi hina istad'auna bi syifa'il marda Allah yadkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ta'limana fi ta'limihim wa ta'allumana fi ta'allumihim wa anna Allah yarzuquna al-futuh wal munuh wa rusukh wa salahal jasadi wa ruh wa tawbatan nasuh wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amala wa yahfaduna min az-zayg waz zalal wa anna Allah yaghfir lana dhunubana wa yastur uyubana wa yudhhib anna ghayda qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan wa mihan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yarzuquna as-sihah wal afiyah wal rahmah wal barakah ala hadiniyah wa likul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai warajulun. Saya ulangi mungkin penjelasan kemarin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kemarin dibahas oleh Imam Ghazali tentang ciri-ciri ya manusia, golongan manusia yang menuntut ilmu. Golongan pertama apa? Yaitu mereka yang menuntut ilmu untuk bekal kehidup di akhirat dan mendapatkan ridha Allah. Kemarin sudah dibahas ciri-ciri orang-orang yang orientasinya kepada akhirat itu ada tiga. Nah, sekarang dibahas ciri-ciri orang yang tidak kepencut dengan dunia ya. Orang yang sekolah tinggi, orang yang belajar ilmu tetapi niatnya bukan untuk dunia, itu ciri-cirinya ada tiga. Yang pertama, an yakuna awwalu amilin bil amri wa mujtanibin lin nahyi. Jadi segala sesuatu yang dia orientasikan adalah bagaimana dia mengajak orang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia sendiri juga bergegas untuk melaksanakan perintah Allah, wa mujtanibin lin nahyi, dan menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi orientasi kalau kamu belajar ingin mendapatkan ridhonya Allah, tidak ada orientasi keduniawian, adalah yang kamu pentingkan adalah bagaimana aku mendapatkan ridho Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik larangan itu berupa makruhat ataupun yang tahriman. Makruhat itu apa? Sesuatu yang makruh itu kan juga sebenarnya dilarang, cuma derajatnya itu kecil. Salah satu makruhat apa? Misalnya kamu minum sambil berdiri, kamu minum nggak pakai bismillah, kamu kemudian makan dengan menggunakan tangan kiri, kamu masuk toilet pakai kaki kanan, keluar toilet pakai kaki kiri, balik, masuk masjid pakai kaki kiri, keluar masjid pakai kaki kanan. Ada ya begitu. Ya, itu diperhatikan. Kalau kamu orientasinya itu untuk akhirat, kamu akan memperhatikan detail-detail semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yakuna mujtaniban tarafahu mat'amun wa maskan wa malbas. Dia akan menghindari kenikmatan-kenikmatan duniawi berupa kemewahan dalam makanan. Jadi yang namanya santri itu kalau zaman sekarang itu tak lihat pada GoFood ya, mame. Pangan yang pondok ora enak sithik GoFood. Nah, onone tempe harus sambel, kita enak maem roket chicken nih. Itu yang membuat kemudian kita nggak tajam. Pandangan ilmu kita itu nggak tajam. Kenapa? Karena kita lekat sekali dengan kemewahan dunia. Apakah dilarang, Pak, untuk hidup bermewah? Tidak dilarang. Silahkan itu hal yang mubah, yang boleh. Tetapi kalau kita orientasinya ingin mendapatkan keutamaan, maka if'alu fauqa ma'amilu.
Kamu harus di atas standar manusia. Orang biasa mungkin tidur 8 jam, 6 jam. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, tidurnya sedikit, sebentar. Tapi tidur sebentar bukan main game online. Ya, tidur sebentar bukan ngobrol sama teman terus baru kelayah subuh. Tetapi apa? Kita laksanakan sholat, ibadah, ataupun membaca buku atau membaca kitab, sehingga kamu hidup selama 4 tahun dengan model kehidupan yang ketat seperti itu, hasilnya beda dengan orang yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kalau kamu pengen melaksana menjadi orang hebat, menjadi orang yang sangat luar biasa, maka lakukan usaha di atas rata-rata. Rata-rata orang kalau belajar misalnya 2 jam, kamu belajarnya 5 jam. Rata-rata orang kalau sholat itu cuma 5 waktu wajib, kamu jangan tambahi sholat-sholat sunnah, rawatib, witir, tahajud, hajat, taubat, duha, seperti itu. Sehingga kamu ada nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Itu sebabnya kalau kita melihat misalnya Mbah Maimun Zubair, kenapa beliau bisa derajat yang sangat luar biasa? Siapa yang nggak tahu Mbah Maimun? Habib Lutfi, kiai-kiai sepuh yang lain, kenapa mereka mendapatkan derajat sangat luar biasa? Tirakatnya beda sama kita. Beliau kalau makan, makanya cari yang biasa saja. Tidur nggak bermewah-mewah, meninggalkan kenyamanan tidur di atas kasur atau berlama-lama tidur. Nah, santri itu tidurnya sederhana ya Pak? Oh, iya benar, alhamdulillah sudah sederhana, nggak ada kasur. Onone sajadah kancane disik-disikan. Yang punya sajadah kadang kelangan sajadah diganggu kancane. Nggak apa-apa. Ya memang pondok begitu. Terus wamalbas, bajunya biasa saja. Saya dulu ketika di pondok itu nggak peduli soal fashion, keluwus tampilannya, nggak apa-apa. Karena itu bagian dari fase tirakatnya kita. Ibarat kupu-kupu itu fase di mana dia menjadi kepompong. Dia bertapah, meninggalkan kenikmatan makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Oleh karena itu para kiai-kiai enggak membuat pesantren modern yang fasilitasnya serba mewah. Tetapi hari ini entah banyak sekarang pondok-pondok yang fasilitasnya serba mewah. Kalau dikatakan pondok-pondok yang fasilitas serba mewah itu benar, iya benar, untuk mencetak cendekiawan, untuk mencetak akademisi, untuk mencetak pemikir-pemikir. Tetapi kalau mencetak para ulama sekali Mbah Maimun, nggak bisa lahir dari fasilitas serba mewah. Lahirnya dari mana? Fasilitas serba kekurangan. Makane ora enak, onone sego karo uyah, ono sambel. Alas tidur pakainya kardus. Ada di sini yang pakai kardus, apa kasur semua? Kasur di lantai. Ojo Mas, bahaya. Kasihani dirimu. Kata senior-senior saya itu, kamu kalau hidup jangan susah-susah amat. Susah boleh tapi jangan susah-susah amat. Nanti kalau kamu sukses baru menikmati hartamu, kamu mati cepet. Ya, tahu-tahu udah komplikasi penyakitnya. Ya. Jangan, tetap sayang tubuh kita. Tapi ya itu tirakatnya mikir-mikir, dalam arti mikir-mikir, tidur hindari kemewahan iya, tapi ya ojo pasrah Mas. Ya, saya tidur di atas lantai itu bahaya, lama-lama paru-paru basah. Ya kalau mau tidur di atas lantai boleh, tapi kreatif dikit itu, nyari kardus kayak sajadah kayak, tapi ojo nyolong kon kancane. Ya sajadahmu dewe. Terus yang ketiga, wa yakuna mun'azilan munqabidan an mukhalatatis sultan. Dia menghindari penguasa. Yang namanya seorang ahlu ilmu yang orientasinya itu akhirat, dia menghindari hal-hal keduniawian, dia tidak akan mendekati ulama, yang tidak akan mendekati penguasa. Dia menjaga jarak kepada penguasa, kecuali dalam rangka untuk menasehati penguasa.
dalam rangka untuk menasihati penguasa, au liraddi madzalima ila arbabiha, atau untuk ya menolong orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang termarginalkan haknya, orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak didengar suaranya, terjun itu. Itulah yang dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur itu selalu membela hak orang kecil. Petani-petani yang dicaplok tanahnya itu Gus Dur di depan. Orang-orang yang didolimi haknya, orang-orang yang dimarginalisasikan oleh negara di zaman Pak Harto, orang-orang Cina itu tidak mendapatkan haknya. Di zamannya Gus Dur, orang Konghucu itu diberikan keluasan untuk melegalkan agama mereka, sehingga agama Indonesia yang tadinya 5 pada zaman Gus Dur menjadi 6 dengan adanya agama Konghucu, dan mereka dibebaskan untuk mensyiarkan simbol-simbol tradisi mereka, sehingga diperingatilah hari raya Imlek. Itulah Gus Dur. Beliau mendekati penguasa, beliau menjadi penguasa bukan untuk meraih orientasi keduniawian, tetapi dalam rangka untuk membela hak-hak orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersudutkan, orang-orang yang tak didengar suara-suaranya. Seperti itu. Oleh syafaati fi mardatillahi ta'ala, atau untuk membantu orang-orang, menolong orang-orang supaya ya mendapatkan ridhonya Allah. Jadi dia tidak ada orientasi lain-lain kecuali membantu orang supaya hidup dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orientasi santri besok kalau sudah terjun di masyarakat, kamu hilangkan orientasi-orientasi keduniawian tentang hal-hal nafsiyah. Misalnya apa? Dilalah kamu misalnya jadi imam langgar yang laki-laki. Dilalahnya kamu sudah praktek di situ setahun, ternyata ono santri sing luwe ganteng misalnya. Kamu digeser. Enggak usah sakit hati. Yang tadinya kamu mungkin mendapatkan job, misalnya mbak-mbak ada TPA, diminta tolong oleh kiai setempat untuk bantu ngajar. Dapat 1 tahun, ternyata ada santri yang lebih pinter, diganti kamu, dicopot. Kamu nggak perlu sedih, nggak perlu kecewa. Kenapa? Karena orientasimu itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bukan untuk melaksanakan perintah orang yang meminta tolong kepadamu. Sehingga apapun yang terjadi, kamu nggak ada urusan dengan makhluk, kamu urusannya sama Allah. Itu. Oleh karena itu Kiai saya mengatakan, kalau kamu mau terjun di masyarakat, usahakan kamu sudah aman dulu. Aman dalam apa? Kamu kerja sudah jelas, sehingga kamu nggak tomak mengharapkan amplop. Nek amplop sithik nesu, nek amplop kandel seneng semangat, wah aku milih ngaji karo Pak Kae kajine. Nek ngamplopi kandel misalnya gitu, jangan. Ketika kamu melaksanakan itu berarti kamu sudah menjadi orang yang orientasi mencari ilmu itu untuk kepentingan dunia. Itu bukan ajaran ulama-ulama kita. Seperti itu. Jadi kalau ada orang minta tolong, tolong selagi bisa. Terus kemudian wa an la yakuna musari'an ilal fatawa. Ciri yang keberapa berarti? Keempat ya. Jangan menjadi orang yang ketika ada, misalnya ada simbah-simbah, ada bapak-bapak datang ke mas-mas, Mas Ustadz tolong, jenengan kan mondok lama, saya mau tanya hukum Islam. Kamu jangan langsung menjawab. Di situ ada kiai yang lebih senior daripada kamu, kue cahanyar, cah cilik. Kamu tunjukkan, buatan kula buatan ngertos masalah niki, kula tasik junior niki. Monggo jenengan menawi tanglet kali kiai niki mawon, jangan sama saya. Ketika beliau sudah ada kiai, ya dia maksudnya tahu ada kiai di situ, diarahkan ke kiai itu. Jadi wa an la yakuna musailal fatwa, tidak terburu-buru ketika ada orang meminta fatwa kepada dia, dia langsung memberikan fatwa kepada orang itu. Seperti apa gambarannya? Kan yadulla alaman wa a'la minhu, seperti kamu memberikan
rekomendasi kepada orang yang minta fatwa kepadamu untuk mendatangi orang yang lebih senior daripada kamu, orang yang lebih pintar daripada kamu. Kamu harus akui itu. Seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Kama ruya an Shuraih bin Hani. Qala, dia bercerita, ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha anil mashi 'alal khuffain. Aku sowan kepada Sayyidah Aisyah, kata Shuraih. Aku mau tanya kepada beliau soal hal-hal yang berkaitan dengan mengusap khuf atau muzah, yang sepatu dari kulit itu. Faqalat, apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, apakah beliau menjawab pertanyaan Shuraih itu? Tidak. Beliau mengatakan, alaika bi Ali bin Abi Thalib. Silakan kamu bisa datang kepada Ali bin Abi Thalib. Fas'alhu, tanya kepada dia. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah orang yang selalu membersamai Rasulullah ketika bepergian, sehingga tahu bagaimana Rasulullah mengusap sepatu kulitnya itu. Fasa'alnahu, lalu kami kemudian datang kepada Sayyidina Ali, kata Shuraih, dan kami bertanya. Itulah yang dilakukan oleh para kiai. Dulu Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu adalah dua ulama yang berbeda pendekatannya. Bagi Fakih Mas Kumambang itu ahli usul fikih, yang mana beliau membolehkan pondoknya itu memukul beduk sebelum waktu sholat. Sementara bagi Hasyim Asy'ari Tebu Ireng itu adalah ulama hadis yang memegang prinsip selama tidak ada hadis yang memerintahkan, maka beliau tidak akan melakukannya. Beliau tidak setuju dengan adanya beduk. Apa yang terjadi waktu itu? Ada acara NU. Acaranya itu yang menjadi tuan rumah adalah Sohibul Baitnya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang? Beliau tahu Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Mbah Kiai Hasyim Asy'ari akan datang ke pondoknya karena sebagai pemimpin tertinggi dari Nahdlatul Ulama. Langsung beliau memerintahkan kepada semua santrinya untuk menyingkirkan beduk dari pondoknya. Mbuh piye carane? Sehingga ketika beliau datang di pondoknya itu Mbah Hasyim Asy'ari tidak menemukan adanya beduk. Inilah yang dilakukan oleh para ulama menjaga perasaan satu sama lain. Ketika ada santri junior nembe mulai saka pondok, di situ ada kiai kampung yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ada kiai senior yang lebih lama praktek terjun di masyarakat daripada dia akan merekomendasikan kepada sesepuh itu meskipun sesepuhnya itu tidak lebih alim daripada dia. Itulah yang dinamakan akhlak. Seperti itu. Jadi kita harus meniru kiai-kiai yang seperti itu karena itu merupakan contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut, warajulun lan wong lanang talaba kang nuntut sapa rajul hu ing ilmu. Golongan yang kedua, liyasta'ina supaya ne amrih pitulung sapa rajul bihi kelawan ilmu ala hayatihi yang atase uripe rajul al-ajilati yang cepat lah, terburu-buru ya, dia pengen instan langsung, aku sekolah, aku jadi mahasiswa, besok kerjane ben-ben. Ada yang niatnya begitu, banyak kayaknya. Saya kuliah biar untuk gaweane penak, saya kuliah biar besok jadi orang hebat. Boleh nggak? Boleh, boleh. Itu bukan hal yang dilarang oleh agama. Tetapi saya katakan, kalau kamu ingin mendapatkan ridhonya Allah, dan hilangkan niat seperti itu. Kamu cukup fokus menuntut ilmu lillahi ta'ala wa li rasulih.
Menuntut ilmu adalah perintah Nabi Muhammad, aku dalam rangka melaksanakan perintahnya. Soal besok aku dadi apa, iku urusane pangeran. Karena ya, kaifa talabuka fi, ada perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikam itu, bagaimana mungkin permohonanmu yang baru itu merubah takdirmu yang sudah ditentukan oleh Allah dari sejak lama? Akan bisa. Oleh karena itu kamu harus yakin rezekimu, kamu akan menjadi karirnya seperti apa, akan menduduki jabatan apa, akan kerja di mana, nggak usah dipikir. Tugasmu apa? Kamu belajar sebaik mungkin, cari pengalaman sebanyak mungkin, ikuti organisasi. Kalau pengen mencari pengalaman silahkan ikuti organisasi. Pengen belajar apapun silahkan baca buku sebanyak mungkin, mumpung masih muda. Tapi hilangkan ekspektasi. Kamu akan menjadi apa? Kenapa? Kalau dalam ilmu kejiwaan kamu hidup terlalu banyak ekspektasi, nanti kalau itu nggak sesuai sama harapanmu, kamu stres. Kamu merasa kecewa, akhirnya kamu menghardik dan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, kenapa aku wis sinau ya Allah? Aku wis kuliah, wis dadi aktivis. Mlebu PMII, masuk HMI. Di lampu ora ngaji misalnya. Tapi ketika sudah lulus kok karirku biasa-biasa saja. Tak boleh seperti itu. Kamu harus ridho atas segala ketetapannya Allah tetapkan untuk kamu hidup, baik ataupun buruk menurut kamu, bukan menurut Allah. Harus ridho. Cara melatihnya gimana? Itu hilangkan ekspektasi. Kata Ibnu Miskaweh, kalau kamu pengen hidup bahagia, hidup natural, hilangkan ekspektasi. Kowe nek kakan ekspektasi, uripmu ora tenang. Boleh enggak? Saya punya cita-cita begini. Boleh. Tapi jangan kamu menjadikan itu sebuah kepastian. Aku pasti kayak gitu. Enggak bisa. Yang punya jalan takdir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita apa? Berusaha semaksimal mungkin. Soal hasil gimana? Serahkan kepada Allah. Kalau seandainya usaha itu adalah jalan untuk mencapai hasil, sing arane tukang angkringan iku mesti luwih sugih tinimbang bakul McD, karena sama-sama 24 jam. Warmindo loh, Warmindo itu berapa jam? 24 jam. Seandainya ukuran orang kerja itu dengan waktu, seandainya ukuran kesuksesan itu dengan sekolah tinggi, itu nggak akan ada banyak doktor yang masih kesusahan mencari kerja. Ada banyak juragan tapi sekolahnya cuman SD, SMP. Adil nggak dunia ini? Adil, terserah Allah dong. Mau ngasih rezeki kepada siapapun, ente nggak boleh protes, karena yang punya jalan nasib itu adalah Allah. Maka dari itu kamu nggak usah khawatir, rezekimu itu tidak akan tertukar. Garis bawah itu, kita tidak akan tertukar. Mau kamu menyeberang lautan sampai ke Hindia Belanda, ya, dari Hindia Belanda ini ke India sana sampai ke Amerika. Kalau misalnya jodohmu kuwi tanggamu dhewe, tetap namploke tanggamu, gak akan kemana-mana. Jadi misalnya kamu ada, soalnya cerita teman saya itu begitu, dia kuliah di Jepang, dia kuliah di Prancis S2-nya, terus habis itu pulang penggo jebule tanggane dhewe sing jadi jodohnya. Artinya apa? Semua takdir, jodoh, rezeki, mati itu adalah hal pasti yang bukan urusan kita. Makanya arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anta la takum bihi li nafsi. Kamu udah istirahatkan dirimu mengurusi hal-hal yang sudah diurus oleh Allah. Apa itu? Takdir, rezeki, mati, jodoh. Kamu nggak usah khawatir, mbak-mbak, misalnya kok aku laku-laku ya, berono sing lamar aku, nggak usah khawatir. Nggak akan kemana mbak, payu tenang we. Ya, yang mas juga sama. Kok aku ditolak terus ya sama aja? Enggak apa-apa, maju terus mas, usaha. Ya, jangan putus asa.
Mesti nemu, mesti, insyaallah ya. Kecuali pilihanmu untuk menjomblo selamanya. Ya. Kayak umbulandu. Ya. Ya itu seperti itu. Wa yanalu bihi. Wa yanalu lan mangkole sapa rajul bihi kelawan ilmu al-izza ing kemulian wal jahlan pangkat wal mal lan bondo. Wa walan hali utawi rajul iku alimun wong kang sadar bidalia kelawan mengkono tujuan dia mencari ilmu untuk mendapatkan dunia itu tadi semua. Mustasyirun tur wong kang rumangsa fi qalbi ing dalam atine rajul. Roka katu halihi, roka kata halihi ing apa namanya kotornya ya, kotornya tingkah rajul atau kejelekan perilakunya rajul. Wa khissata maqsadihi lan asore rendahnya sejone rajul atau tujuannya si rajul itu. Bahada nanti itu sampai sini dulu. Jadi orang yang kedua itu dia mencari ilmu untuk tujuan-tujuan duniawi, pengen bisa dapat jabatan besok kerjane ben penak. Walja pangkate dhuwur, aku nek ora kuliah paling dadi kroco, aku harus tambah lagi S2 lah. S2 kok tanggung, saingannya akeh. Tambah lagi lah S3. Walma supaya dapat duit banyak juga. Saya mau ngambil kuliah di UGM lah. Karena UGM kan jaringannya gede. Nanti biar saya dapat cepretan dari alumni misalnya begitu. Boleh enggak? Boleh. Tetapi ini tadi ketika kita ingin mengharapkan ridho Allah dan ridho Rasulullah, maka hilangkan niat-niat seperti ini ketika kamu sedang belajar atau menuntut ilmu. Kamu masuk ke pondok ini niatnya biar apa? Golek sing murah? Jangan ya. Jangan seperti itu, meskipun itu realistis ya. Iki ono panggonan luwih murah daripada kos-kosan. Ya janganlah, hilangkan niat seperti itu. Percuma, soalnya apa? Ketika orang itu adalah al-umuru bimaqasidiyah, segala hal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Ketika niatmu seperti itu, kamu menghabiskan hidup 4 tahun di sini, nggak dapat pahala menuntut ilmu, nggak dapat pahala ingin mendapatkan cintanya Nabi, karena kamu niatnya golek sing murah. Maka dari itu menata hati adalah hal yang paling penting dalam ilmu tasawuf. Sebelum memulai segala suatu perbuatan, yang paling pertama dilakukan adalah nata hati, nata niat, nata orientasi. Saya kuliah di UIN, ini tujuannya apa? Jangan sampai kamu kuliah ngikuti kancane, koncone do kuliah aku tak melu-melu lah. Jangan. Meskipun sekarang mungkin ada yang begitu. Jangan hilangkan niat seperti itu. Aku melu umume wong lah, umume wong bar sekolah aliyah, bar sekolah SMA biasanya kuliah daripada diomongin pengangguran atau perawan tua. Nah, aku meh kuliah wae lah. Jangan hilangkan niat seperti itu. Bagaimana cara menatanya itu tadi? Saya menuntut ilmu untuk mengharapkan ridha Allah. Seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya, ketika kamu melangkahkan kaki untuk mengaji ke tempat ini, niati untuk mendapatkan cintanya Nabi, niati untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kamu berangkat nyetar motor pergi ke UIN, ke UNY atau UGM kampusmu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, bukan golek gebetan. Aku tak mangkat kuliah lah sapa ngerti ono cewek, nah misalnya. Boleh ya? Boleh nggak? Boleh, tapi mosok niatmu begitu. Iman-iman lah. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Ya, jangan seperti itu. Nah, orang yang seperti ini adalah ya, fahada mongko utawi kilah rajul iku minal mukhatarina.
termasuk pira-pira wong kang dikhawatirake, mengkhawatirkan nih orang seperti ini. Fa in ajalahu, mongko lamun dipercepat hu ing rajul, apa sing dipercepat? Ajaluhu, mongso matine rajul qabla taubati, yang dalam sadurunge tobat, khifa, mongko ini ya sapa alaihi ngatasi rajul min su'il khatimati, mendapatkan olone ya, pungkasan kematian. Jadi kalau kamu niatnya seperti itu, istighfarlah. Kalau kamu belum tobat, dikhawatirkan nanti ketika dilalai ada apa-apa, kata Imam Ghazali, bukan kata saya ya, itu kamu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. A'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu hindari mulai sekarang, ditata niatnya yang benar. Kamu belajar itu bukan untuk mengharap hal-hal duniawi sesaat. Kita hidup di dunia itu mentok usia berapa sih? Berapa? Katakan 63 tahun ya. Umur kalian berapa sekarang? 20. Berarti 43 tahun mana kamu mati? Ya, iya enggak? 43 tahun itu sebentar enggak? Sangat sebentar. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kita akan kekal abadi di sana, nek mlebune neraka terus, mlebune swarga bejo swarga terus. Maka dari itu kamu harus menata hati untuk seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh ketika menuntut ilmu. Tujuannya apa? Mengharap ridha Allah. Kamu di sini ngaji, tinggal di pondok, hilangkan niat wah golek sing murah, meskipun kenyataannya begitu, tapi ditata hatimu ya, biar nggak jadi wong sing nggak bejo gitu loh. Ya supaya apa? Karena kalau kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, apa yang tercermin di dalam hati itu akan nampak dalam perilaku. Ini wong kuwi sembrono ya nanti biasanya hatinya itu ada penyakit gitu. Sembrono gimana? Misalnya pelek dengan perintah syariat, pelek dengan sunnah-sunnah Nabi. Itu biasanya karena di dalam hati orientasinya bukan untuk Rasulullah, orientasinya untuk hal-hal lain. Sehingga ketika kamu mendengar atau melihat orang yang cinta sama Nabi itu begitu luar biasa, para santri sing husuk banget, dia menuntut ilmu benar-benar lillahi ta'ala, kamu sinis, ini bocah ngopo toh, so alim banget sih. Ketika kamu kok tiba-tiba nggak sadar punya sifat begitu, istighfar cepet-cepet. Berarti ada penyakit hati di dalam tubuh kita yang harus dibenahi. Itu dibahas di buku apa itu tadi, kesehatan mental itu ya. Ya, yang laki-laki gimana? Kamu nggak usah khawatir mas, karena Allah itu nggak akan menukar nasibmu. Kowe nek nasibnya dadi wong bejo, ya insya Allah bejo. Ya. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali mengatakan, seandainya kamu ditakdirkan oleh Allah berhasil dalam suatu hal, sebanyak apapun orang, bahkan seluruh dunia itu berkonspirasi untuk menghancurkan kamu, nggak akan hancur kamu. Tapi sebaliknya, nek kowe ora bejo, kamu dilalai iki apes lah. Ya. Walaupun kowe ditulungi karo wong sak kampung, tetap apes. Itulah yang namanya takdir. Lah kita bagaimana Pak? Kita nggak tahu takdir. Ya kalau kamu nggak tahu takdir, maka lakukan apa yang terbaik. Tugas kita itu apa yang menjadi milik kita, itu yang sekarang kita lakukan. Masa lalu dan masa yang akan datang itu bukan lagi ini kita. Kalau kamu memikirkan masa lalu, kamu terlalu menjadi orang yang halu. Ya, masa lalu dipikir terus, galau. Maju jadi orang, tapi jangan terlalu visioner. Nah, jadi orang terlalu visioner, memandang masa depan terlalu ekspektasinya tinggi, biasanya kempliti wongnya. Ya, kemplitinya gimana? Yaitu menghilangkan
campur tangan Allah, sehingga dia ketika berhasil dia merasa usahanya dialah yang membuat dia berhasil, bukan campur tangannya Allah. Oleh karena itu kita harus bersyukur, berkali-kali saya katakan, bersyukur menjadi orang yang beriman, bersyukur menjadi santri. Kamu bisa mondok di sini, bisa ngaji, duduk dengan tenang. Di luar sana loh, orang pengen ngaji susah. Saya ada pengajian setiap malam Rabu sama teman-teman beberapa mahasiswa UGM. Itu mereka mau ngaji itu susah, karena jaraknya jauh. Naik motor setengah jam lebih dari tempatnya mereka kos ke rumah saya di Ngambing. Kamu ngaji tinggal turun dari asrama Twing sampai. Yang laki-laki juga sama, kon mangkat ngaji kok angel. Itu berarti kamu belum tahu itu. Di luar sana banyak orang-orang yang begitu pengen banget mondok, pengen banget nyantri, tapi belum bisa, banyak faktor. Maka dari itu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam Al-Hikam, kalau kamu belum merasakan nikmat pada sesuatu yang nikmat itu ada, biasanya kamu akan merasakannya baru ketika nikmat itu dicabut dari kamu. Contoh adalah kalau kamu sakit gigi, kamu baru bisa tahu nikmatnya iso ngunyah makanan. Ketika kamu sakit, kamu baru bisa merasakan nikmat kesehatan. Jangan sampai kita dicabut nikmatnya baru tobat sama Allah. Telat. Kayak Fir'aun dikejar-kejar karo mengejar Nabi Musa sampai tengah laut, wis iman, oh yo Musa ajaranmu bener, saiki aku meh syahadat, disumpel karo malaikat Jibril, ora iso ngomong. Apes. Ya jangan sampai nasib kita seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu saya pesan kepada kalian ya, terutama mahasiswa, kalian semua kan mahasiswa ya, calon pemimpin masa depan, tingkatkan ketakwaan. Kenapa hari ini kok banyak permasalahan sosial? Ada orang melecehkan, ada orang korupsi, ada orang menipu, itu karena orientasinya bukan Allah dan Rasulnya. Dia merasa melakukan segala aktivitas itu tidak ada CCTV-nya. Dia merasa melakukan dosa itu tidak ada yang melihatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu merekam semua yang kita lakukan, besok di hari kiamat akan diperlihatkan. Ini kamu dulu begini. Kamu dulu begitu, jangan sangka Allah itu tidak tahu. Bahkan para ahli kubur yang ada di kuburan, mereka itu tahu dosa-dosa kita. Seandainya mereka bisa ngomong ketika kamu lewat kuburan, mereka akan langsung bilang, kowe aja maksiat sing kaya kuwi. Kamu jangan melakukan maksiat yang begini, nanti nasibnya sama kayak saya. Itu seandainya ahli kubur itu, seandainya kamu dibukakan hijab sama Allah. Kata Imam Ghazali di Kimia Sa'adah itu, dibukakan hijab sama Allah, bisa mendengar teriakan ahli kubur ketika kamu lewat, kamu dicegat sama mayat-mayat itu. Kamu jangan maksiat begini, nanti nasibnya sama kayak saya. Tapi karena kita nggak tahu, ya kita lewat kuburan kadang leha-leha karo nyanyi-nyanyi, nggak kerasa. Apa yang harus kita lakukan adalah ketika lewat di kuburan kamu baca salam, assalamualaikum ya qaumil mukminin antum sabiquna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Al-Fatihah. Pahalanya untuk mereka. Sehingga apa? Itu namanya kita untuk Allah dan Rasulnya. Kita melakukan sesuatu itu karena itu ajarannya Nabi. Jadi kalau kita membahas bid'ah itu apa? Yaitu kita sekarang perkara-perkara dunia, melakukan kehidupan sakarepe dhewe ra nganggo aturane Kanjeng Nabi, iku jenenge bid'ah. Jadi jangan salah, orang NU itu bukan ahli bid'ah. Ya, dalam satu sisi. Tapi kalau dalam sisi yang lain kamu ahli bid'ah. Kenapa? Kamu orang manut karo Kanjeng Nabi. Kamu mengikuti hawa nafsumu sendiri, itu berarti namanya kita min ahlil bid'ah. Di definisi bid'ah begitu. Maka dari itu supaya kita terhindar dari bid'ah, seperti doanya Fakih al-Muqaddam, Allahumma inna nas'aluka, ya, dihindarkan semuanya, minal bid'ah ila sunnah, minal isa'ah ilal ihsan, minal dhalalah ilal hidayah. Itu doanya, supaya kita dihindarkan seperti itu. Ya mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.